Sama-sama kita buka dari kitab Ibrani pasal yang kelima. Kitab Ibrani pasal yang kelima ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Kitab Ibrani pasal yang kelima ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Yang sudah ketemu katakan aham. Ini bukan batuk karena COVID ya, bukan, tapi karena bersyukur ketemukan firman Tuhan. Oke. Ya, Ibrani pasal yang kelima ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Amin. Oke, saudara, kali ini saya akan bacakan versi firman Allah yang hidup, FAYH. Oke, saudara punya di situ terjemahan baru. Saya rindu baca dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Sama-sama kita boleh simak ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Masih banyak yang ingin saya kemukakan mengenai hal ini. Penulis kitab Ibrani bilang ya. Tetapi bagaimana saudara dapat memahaminya kalau saudara bersikap masa bodoh? Sudah lama saudara menjadi orang Kristen. Dan seharusnya saudara sekarang mengajar orang lain. Namun saudara masih tetap membutuhkan seorang pengajar untuk mengulang asas-asas pokok dalam firman Allah. Saudara seperti bayi yang hanya minum susu dan belum dapat mengunyah makanan. Orang yang masih hidup dari susu belum maju dalam hidup kekristenannya. Dan tidak tahu banyak tentang perbedaan antara yang benar dan yang salah. Ia orang Kristen yang masih bayi. Ayat 14. Saudara tidak akan dapat mengunyah makanan rohani dan memahami hal-hal yang lebih dalam mengenai firman Allah kalau saudara belum menjadi orang Kristen yang lebih baik dan belajar membedakan yang benar dari yang salah dengan melakukan hal-hal yang benar. Amin. Puji nama Tuhan, hari ini di momen kita berulang tahun, saya bawakan sebuah topik firman Tuhan yang saya kasih judul praktis atau taktis. Semua katakan praktis atau taktis. Tujuan saya malam hari ini, sasaran saya, waktu Anda semua selesai mendengarkan firman Tuhan disampaikan, Anda mengerti bagaimana menjadi orang Kristen yang dewasa, bukan secara fisik, secara umur, tapi dewasa secara rohani. Itu tujuan firman Tuhan yang mau saya bagikan di malam hari ini. Jadi saya ingin semua kita fokus. Kalau Anda bisa mencatat, silakan Anda mencatat. Oke. Praktis atau taktis? Nah, semua yang hadir di malam hari ini, teman-teman semuanya, pertambahan umur seseorang adalah sebuah hal yang patut disyukuri. Setiap orang, tiap kali kita berulang tahun, kita pasti mengucap syukur. Minimal kita panggil hamba Tuhan untuk berdoa, atau ada pelayan yang berdoa, atau kita bikin, ya mungkin ada yang bikin pesta kecil-kecilan. Yang pasti bahwa setiap orang, setiap tahun ketika dia mengalami pertambahan umur, pasti ada ucapan syukur yang dia naikkan. Amin. Pertambahan umur itu menandakan sebuah siklus kematangan secara usia seseorang untuk dia memasuki tahapan yang selanjutnya. Dari anak dia jadi remaja, dari remaja dia jadi mungkin pemuda, dari pemuda dia jadi orang dewasa, orang tua, dan mungkin lansia. Itu sebuah siklus tahapan. Jadi tiap tahun dia mengalami kematangan secara usia. Oke? Dan karena saya bilang ini siklus, ini sifatnya praktis, otomatis. Anda nggak ngapa-ngapain pun, tiap tahun umur Anda pasti bertambah. Amin. Tidak mungkin pastor dari dulu sampai sekarang saya umurnya 20 tahun. Nggak mungkin. Oke. Jadi siapa yang 20 tahun? Boleh angkat tangannya yang 20 tahun. Yang 20 tahun. Oh, puji Tuhan. Oke. Jadi setiap tahun umur Anda, usia Anda pasti bertambah. Amin. Anda nggak mungkin stagnan di usia 17. Jadi Anda sudah 37 tahun, Anda bilang, oh saya 17 tahun. Nggak mungkin. Oke. Karena itu sebuah siklus yang akan diulang terus. Itu praktis, tidak dapat diubah, tidak dapat dibantah. Itu akan berlangsung, itu akan berlanjut terus seperti itu. Oke. Namun banyak kali yang terjadi adalah bahwa kematangan seseorang secara usia tidak dibarengi dengan kematangan secara rohani. Setuju ya, amin ya. Saya ulang sekali lagi. Oke. Banyak kali terjadi bahwa kematangan seseorang secara usia tidak dibarengi dengan kematangan seseorang secara rohani. Orang secara usia dia boleh bertambah, tapi pola pikir, karakternya belum matang, belum dewasa. Ada banyak hal yang mungkin perlu dia rubah.
Ada banyak pola pikir yang harus dirubah. Sehingga kalau kita ngomong soal kedewasaan, itu bukan ngomong soal pertambahan usia. Ada orang yang bilang menjadi tua itu otomatis, tapi menjadi dewasa itu pilihan. Saya bilang setuju, saya bilang yes. Benar. Karena faktanya seiring usia ada banyak orang yang tidak matang secara rohani, secara pola pikir, secara karakter tidak bisa dewasa. Dan untuk mencapai tingkat kedewasaan secara pikiran dan secara karakter, ada banyak hal yang harus dilakukan oleh orang itu. Dan semua kita tahu bahwa untuk membentuk karakter seseorang itu butuh waktu bertahun-tahun. Karakter seseorang tidak bisa dibentuk dalam satu malam. Semua kita tahu ya, sering kita dengar dari tempat ini. Oke. Seiring waktu berjalan, usia bertambah, harusnya secara karakter, pola pikir orang itu harus semakin matang. Semakin matang dalam mengambil keputusan, membuat keputusan, mengambil kebijakan. Kan? Karena sudah pasti seorang pemuda, orang yang dewasa secara usia, dia pasti akan bisa mengambil keputusan yang berbeda dengan anak remaja, ABG dan lain-lain. Kenapa? Karena seiring usia dia semakin matang juga secara karakter, pola pikirnya. Oke. Jadi memang ada hal-hal yang harus dibuat, ada hal-hal yang harus dikerjakan. Supaya orang itu seiring dia punya usia yang bertambah, dia juga matang secara karakter. Dia mengalami kedewasaan. Oke. Dalam dunia rohani, kita tahu bahwa keinginan Tuhan adalah kita semua mengalami kedewasaan penuh. Kita bukan menjadi seperti Tuhan, bukan ya. Oke, kita akan beda. Tapi apa yang Tuhan inginkan kita capai, ya kan? Menjadi seperti Tuhan. Oke. Bukan sama persis dengan Tuhan, bukan, tapi secara karakter, pola pikir kita menuju ke sana. Itu yang Tuhan mau. Dan saya bilang tadi, saudara, tidak dalam satu malam itu bisa kita capai. Itu perlu waktu. Ada hal-hal yang harus dibuat, ada hal-hal yang harus dikerjakan. Nah, itu yang saya bilang secara taktis mau kita buat. Pertambahan usia tiap tahun itu praktis, itu otomatis. Oke, tapi untuk mengalami kedewasaan ada hal-hal yang harus dibuat, itu taktis. Ada yang kita perlu kerjakan. Setiap tahun saya percaya tiap masuk awal tahun pasti Anda tulis, tahun kemarin saya gagal di sini, tahun ini saya harus bikin ini. Itu artinya bahwa Anda sementara menyusun sesuatu supaya Anda semakin baik di tahun yang berikutnya. Amin. Itu taktis, saudara. Anda sementara mengatur sesuatu, menyusun sebuah rencana supaya Anda menjadi pribadi yang lebih baik di tahun yang baru. Saya percaya semua kita bikin itu. Oke. Nah, saudara, orang disebut dewasa bukan hanya secara fisik dia bertumbuh, tapi juga secara pemahaman dan cara berpikirnya. Sebutan dewasa tidak melulu terkait ukuran angka kuantitatif. 21, 22, 23, bukan. Tapi dewasa itu menunjuk pada ukuran kualitatif. Itu dewasa. Tadi saya bilang kan, kematangan secara rohani, kematangan secara pikiran, pola pikir dan karakter itu kualitatif. Kalau 21, 22, 23, 24 itu kuantitatif tiap tahun. Oke. Nah, orang bertumbuh secara rohani itu tidak dilihat dari berapa lama dia ada di gereja. Orang bertumbuh secara rohani itu tidak bisa dilihat dari berapa banyak ritual gerejawi yang sudah dia lakukan. Oke, seperti, oh ya saya sudah bertobat, saya sudah dilayani pribadi, saya sudah didoakan, oke, saya sudah dibaptis. Kalau teman-teman yang dari GPM, saya sudah CD gitu. Oke. Kematangan kedewasaan rohani tidak ditentukan dengan berapa banyak ritual rohani yang sudah Anda lewati. Kata orang pastor, kalau saya belum masuk dalam ritual ini, saya belum bisa dibilang pikul salib sendiri. Siapa yang bilang? Gitu. Karena faktanya ada banyak orang yang sudah dibaptis juga, tapi hidupnya masih salah. Faktanya ada banyak orang yang sudah di-CD juga, tapi hidupnya masih salah. Jadi saudara, Anda harus mengerti di malam hari ini. Secara rohani, orang yang disebut dewasa, ketika dia melakukan beberapa hal yang malam hari ini kita mau lihat dalam Ibrani pasal yang kelima. Oke. Karena memang kita semua tahu tidak pasti siapa yang menulis ini kitab Ibrani. Tapi kitab ini ditulis untuk orang-orang Yahudi pada masa itu yang karena banyak pengajaran mereka mulai bimbang. Awalnya mereka ikut Tuhan bagus sekali, tapi karena banyak pengajaran mereka kemudian mereka dicari, mereka disiksa. Jadi iman mereka tuh mulai goyang. Jadi ini surat ditulis bagi mereka, untuk kasih kuat mereka. Nah, lewat kitab Ibrani pasal 5 ini di malam hari ini kita mau lihat
Oke. Apa sih yang menjadi tanda-tanda orang itu tidak dewasa secara rohani? Oke, saudara, saya ngomong ini, kita semua sama-sama merefleksikan diri ya. Saya juga sama-sama saya lihat, apakah kita ada dalam poin-poin ini. Kalau ada, yuk mari kita berubah. Supaya seiring waktu kita dewasa secara rohani. Oke. Pertambahan usia, tapi juga secara rohani kita semakin matang, semakin mapan. Nah, kita lihat penulis kitab Ibrani dia menyebut tanda orang-orang yang tidak dewasa secara rohani. Yang pertama, masa bodoh. Semua katakan masa bodoh. Nah, tanda yang pertama orang yang tidak dewasa secara rohani, itu dia orangnya suka masa bodoh. Kita lihat ayat yang ke-11, terjemahan baru, dikatakan begini, tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban. Kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Saudara, penulis kitab Ibrani, dia sangat menyayangkan kondisi kerohanian orang-orang yang dia tuju dengan dia punya surat. Oke, orang Yahudi pada masa itu, yang secara rohani, mereka punya pertumbuhan itu stagnan. Dia nggak maju-maju, bahkan cenderung menurun. Dan penurunan hidup mereka secara rohani ini jelas ditandai dengan ketidakantusiasan. Orang tidak antusias. Orang tidak lagi bersemangat ketika dibilang ayo kita ke gereja. Orang tidak antusias ketika dibilang ayo kita ke komsel. Orang tidak lagi antusias ketika dengar firman Tuhan disampaikan. Orang seperti masa bodoh. Dia lamban untuk mengerti dan memahami tentang kebenaran. Tadi dipakai kalimat lamban untuk mendengar. Lambannya mereka mendengar firman Tuhan. Nah sekarang pertanyaannya, mengapa mereka lamban? Kenapa dikatakan lamban? Ini bukan kekurangan IQ, bukan ya. Mengapa orang lamban? Karena kebenaran yang disampaikan itu ditanggapi seperti angin lalu saja. Maaf, saya harus bilang, kita jujur bahwa tidak semua orang yang datang di gereja itu serius fokus dengan firman Tuhan. Ada orang yang datang ke gereja dengan motivasi tertentu. Setuju ya? Amin ya. Ada yang datang ke gereja ingin lihat seperti apa itu gerejanya, bagaimana praise and worship-nya, bagaimana dia punya multimedianya, bagaimana cewek-cewek di sana, bagaimana cowok-cowok di sana, bagaimana pengajarannya. Ada banyak motivasi orang ketika datang di gereja. Dan kalau orang ke gereja hanya ya mau lihat bagaimana dia punya multimedia, dia nggak bakalan fokus dengan firman Tuhan. Ya, saya bilang firman Tuhan bakal seperti angin lalu saja, datang masuk kiri. Atau mungkin secara tubuh, fisik dia ada di sini, tapi pikirannya ada di tempat lain. Makanya firman Tuhan yang disampaikan seperti angin lalu. Dia dengar, pulang selesai, ditanya lupa dia. Oke. Kita mau jujur, ada banyak orang yang seperti begitu. Tapi saya berharap semua kita yang ada malam hari ini tidak ada yang seperti begitu. Amin. Jangan masa bodoh dengan pengajaran. Karena siapapun yang berdiri di depan sini yang mengajar, kita harus fokus, kita dengar. Amin. Bahkan dari anak kecil pun kita belajar, ya kan, tentang kepolosan dengan kejujuran. Kita belajar. Oke. Siapapun yang berdiri di depan sini, saudara, yang sebentar mengajar, kita harus fokus. Oke. Karena capek mungkin, saya nggak tahu. Oke. Tapi saya ingin malam hari ini kita ngerti. Oke. Orang yang lamban, oke, karena dia dengar firman Tuhan seperti angin lalu saja, masuk kiri, keluar kanan. Tadi saya bilang, saudara, ini bukan masalah IQ. Oh, karena dia pintar, dia bisa cerap banyak. Bukan, saudara. Tapi ada banyak orang yang hanya lebih memilih, kalau hamba Tuhan ini ngomong boleh. Kalau yang ini kayaknya simpas dengan beta, simpas. Jangan, saudara. Oke. Siapapun yang berdiri di depan sini yang sebentar mengajar, ambil yang baik apa yang dia ngomong. Gitu kan. Itu yang paling penting. Kan? Karena memang faktanya ada banyak orang-orang, kata Alkitab juga sama, saudara, menjelang akhir zaman orang cenderung mendengar pengajaran-pengajaran yang hanya mengenakan dia punya telinga. Oke. Kalau kupingnya nyaman, dia mau dengar. Kalau kupingnya panas, sorry. Saudara, ini tanda-tanda akhir zaman. Orang mulai memilah-milah mendengar. Oke. Padahal semua yang dikotbahkan kalau dari firman Tuhan itu baik bagi kita. Ya kan? Jadi bilang buat orang di kanan, jangan masa bodoh. Jadi meskipun banyak pengajaran yang harus disampaikan, tetapi akan sulit atau sukar disampaikan karena kecenderungan hati seseorang itu bukan pada pengajaran yang disampaikan. Tadi saya bilang gitu kan, mungkin motivasinya, mungkin dilihat pengkhotbah ini nggak cocok, dan bisa banyak hal. Oke.
Tapi saya ingin malam hari saudara, fokus kita hanya untuk firman Tuhan yang sedang disampaikan. Jangan anggap remeh firman Tuhan yang sedang disampaikan. Kita wajib perhatikan itu. Karena firman Tuhan yang disampaikan itu punya tujuan. Amin. Semua katakan punya tujuan. Firman Tuhan yang disampaikan itu punya tujuan saudara. Kita lihat dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. Ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Ini tujuan firman Tuhan. Ini tujuan setiap kali firman Tuhan disampaikan bagi semua kita. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Semua katakan mengajar. Untuk menyatakan kesalahan. Untuk memperbaiki kelakuan. Untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi jelaslah saudara. Tujuan firman Tuhan disampaikan untuk kita. Untuk menyatakan bahwa kita ini salah. Untuk didik kita, untuk mengajar kita, untuk memperbaiki setiap kelakuan kita yang salah. Penting. Ataukah mungkin, kecuali Anda mungkin mau tetap hidup dalam Anda punya hidup yang salah, dalam kesalahan, dalam kelakuan yang jahat. Tidak saudara. Saya percaya setiap kali kita dengar firman Tuhan, itu cermin buat kita. Tiap kali firman Tuhan disampaikan buat kita, saya percaya bahwa itu menjadi cermin buat kita. Saya pun pribadi, tiap kali firman Tuhan disampaikan, saya nggak bilang gini, oh itu buat dia, oh itu buat orang itu boleh. Tidak saudara. Kalau itu buat saya bilang Tuhan, saya di situ. Tuhan tolong saya, Roh Kudus tolong saya gagal di situ. Tuhan tolong saya ingin berubah di situ. Ya serius saudara. Dalam hal apa saja, baik untuk pribadi, baik itu rumah tangga saya, dalam hal apa saja. Ketika firman Tuhan datang, saya nggak bilang Tuhan ini buat dia. Tidak saudara. Tiap kali firman Tuhan datang itu untuk kita, cermin buat kita. Supaya apa? Supaya kita tahu hidup kita semakin hari semakin lebih baik. Kita bercermin. Kalau ada masih, maaf, teh mata di sini, kita kan kalau bangun pagi kalau masih ada di sini kan. Ya kan? Ataukah Anda bangun pagi, tidak bercermin lagi, langsung buka penutup saji, langsung bala. Biar ada di sini, ada di sini, bala aja. Kan tidak saudara, cermin. Dan waktu kita lihat ada yang salah, kita perbaiki. Memperbaiki kelakuan, mengajar kita. Amin. Jadi bilang buat orang di kanan, firman Tuhan itu cermin. Dan kemudian ayat ini menuntun kita pada poin yang kedua, poin yang berikutnya. Saudara, ini tanda orang yang tidak dewasa secara rohani. Anda perhatikan, yang pertama masa bodoh. Yang kedua, tanda yang berikut bahwa orang itu belum dewasa secara rohani. Yang kedua, tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Kita lihat ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12 versi firman Allah yang hidup. Sudah lama saudara menjadi orang Kristen dan seharusnya saudara sekarang mengajar orang lain. Namun saudara masih tetap membutuhkan seorang pengajar untuk mengulang asas-asas pokok dalam firman Allah. Saudara seperti bayi yang hanya minum susu dan belum dapat mengunyah makanan. Orang yang masih hidup dari susu belum maju dalam kekristenannya dan tidak tahu banyak tentang perbedaan antara yang benar dan yang salah. Ya orang Kristen yang masih bayi. Karena bayi dia tidak bisa bedakan mana yang benar, mana yang salah. Karena anak kecil nggak bisa bedakan mana yang baik, mana yang jahat, mana yang benar, mana yang salah. Ya kan? Anak kecil dia polos aja gitu. Sama saudara. Seharusnya seiring lama waktu kita di gereja itu berbanding lurus dengan kita punya pemahaman tentang firman Tuhan. Sekali lagi, semakin lama kita di gereja itu seharusnya dia punya grafik itu dia berbanding lurus, dengan kita punya pemahaman tentang firman Tuhan. Jadi semakin orang lama di gereja harusnya dia dewasa dalam pemahaman tentang firman Tuhan. Berapa lama Anda jadi orang Kristen? Dari lahir pastor. Sekarang Anda umur berapa? 25 tahun. Harusnya Anda mengerti banyak hal, Anda paham banyak hal tentang firman Tuhan. Maaf saya harus bilang ini. Itu sebabnya Anda harus ada di tempat yang mengajar Anda dengan benar. Anda harus ada di tempat yang mengajar Anda. Itu firman Tuhan dengan benar, biblikal. Kenapa? Supaya seiring usia Anda secara fisik, Anda punya kehidupan rohani juga semakin diberkati, berkembang. Tadi kan dibilang, ini orang-orang yang belum dewasa. Dia belum mengerti tentang asas-asas pokok di dalam firman Allah. Apa itu? Tentang pertobatan, tentang baptisan, tentang keselamatan.
Saya bukan bilang bahwa ini pengajaran nggak penting, ini penting. Oke. Tapi nggak harus diulang-ulang terus. Gitu. Anda 25 tahun jadi orang Kristen, tapi Anda belum mengerti soal keselamatan. Anda di gereja mungkin 10 tahun Anda jadi jemaat yang aktif, tapi Anda belum tahu tentang pertobatan. Lagi, saya nggak bilang bahwa ini doktrin, ini pengajaran nggak penting, bukan. Tapi saya bilang bahwa tidak harus diulang-ulang terus gitu. Kecuali dia pertobat baru, saya bilang itu harus. Jadi kami hanya mungkin menyinggung kalau dalam khotbah kami itu ada, kami akan singgung. Tapi ini orang-orang yang nggak pernah dewasa, selalu ingin diulang. Anda bisa bayangkan kalau tiap minggu kita khotbah dengan topik yang sama, Anda bosan nggak? Bosan dong, ya kan? Tiap minggu khotbah tentang pertobatan, tentang keselamatan, terus tiap minggu. Lalu kapan kita mungkin dengar topik-topik yang lain, mungkin tentang rumah tangga, tentang bagaimana orang itu dia bisa berhasil dalam dia punya pekerjaan, dalam dia punya studi. Kecuali kalau dia pertobat baru, oke. Makanya saudara kita punya komsel, semua katakan komsel. Nah yang hadir malam hari ini, yang belum ada di komsel, semua kita ada di komsel. Kita punya komsel, karena di situ kita lebih banyak, kita explore, kita gali firman Tuhan, kita saling mendoakan di sana. Itu penting. Ada hal-hal yang mungkin secara praktis nggak perlu dikhotbahkan, tapi bisa ditanyakan setelah komsel. Karena selesai ibadah, kalau di ibadah raya kayak gini, kita kan dengan satu arah gitu kan. Tapi kalau di komsel kan bisa, gitu. Itu boleh, ya kan? Karena kenapa saya bilang seperti ini? Karena gereja itu dituntut untuk bisa bergerak aktif, dinamis, sesuai dengan tuntutan zaman. Gereja itu harus relevan. Semua katakan relevan. Jadi guys, adalah baik bagi seseorang jika dia menerima makanan keras. Semua katakan makanan keras. Adalah baik bagi seseorang ketika dia menerima pengajaran yang keras, makanan yang keras tentang kebenaran firman Tuhan, dan bukan susu. Semua katakan susu yang ringan, yang mudah ditelan, yang gampang dinikmati. Orang gak selamanya minum susu, saudara. Kalau dia anak-anak. Anda bisa bayangkan Rio Diaz. Dia lagi pegang kamera tapi dotnya lagi di mulut. Yang kenal Rio Diaz, kameramen. Lagi pegang kamera terus dotnya gak keren, saudara. Ya kan? Gak lucu. Seperti gitu, ya kan? Jadi adalah baik bagi seorang itu kalau dia diajar dengan makanan yang keras. Kata kita, firman Tuhan itu pedang bermata dua. Betul? Firman Tuhan itu indah, sekaligus dia membukakan apa yang tidak indah. Firman Tuhan itu indah, sekaligus dia membukakan apa yang tidak indah. Saya kasih contoh. Kita bilang, seks itu baik. Tapi seks di luar nikah itu nggak baik. Ini firman Tuhan yang indah, tapi dia juga membukakan, dia menunjukkan apa yang tidak indah. Ya kan? Amin. Karena kalau sudah ngomong soal seks, orang langsung bangun benteng gitu, nggak mau dengar. Ini saya bilang, saudara, firman Tuhan pedang bermata dua. Pengajaran firman Tuhan di gereja, saya bilang, saudara, itu tidak linear, hanya garis lurus saja. Tapi pengajaran di gereja itu dia harusnya progresif. Dan makanya kami juga berusaha bagaimana mengajarkan Anda dengan sebaik mungkin, supaya Anda secara rohani juga Anda progresif. Waktu Anda bekerja, Anda eksplosif. Anda itu bisa mengeksplor banyak hal. Itu dia keluar dan Anda punya hidup. Karena waktu hidup Anda beres, Anda bisa kerjakan banyak hal. Anda bisa produktif, Anda pintar, Anda smart. Ya saudara. Jadi firman Tuhan itu harus dibagikan secara pewahyuan. Kami dibilang kalau kami mengajar itu secara pewahyuan itu harus disampaikan. Tapi orang itu mengerti apa yang tertutup. Tapi ketika diwahyukan oleh Roh Kudus itu dibukakan, kita mengerti. Karena lewat pewahyuan, lewat penyingkapan segala hal yang susah, yang sulit untuk dimengerti, itu orang akhirnya bisa mengerti. Dan pada akhirnya orang bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat, mana yang benar, mana yang salah lewat pewahyuan. Dan kami berdoa lewat pewahyuan firman Tuhan, hidup Anda itu akan diarahkan. Firman Tuhan, Roh Kudus, dia akan kasih Anda arahan sehingga Anda bisa lihat ketika dalam satu kondisi Anda dihadapkan, Anda nggak mengerti, Anda tahu bahwa oh yang ini boleh, yang ini nggak boleh. Dalam pacaran yang ini boleh, yang ini nggak boleh. Dalam pergaulan yang ini boleh, ini nggak boleh. Pewahyuan dikasih.
Saudara, orang yang mulai matang secara rohani, saya bilang ini saudara, orang yang secara rohani dia mulai matang, secara jasmani juga dia akan mulai mapan. Saudara, jangan dibalik ya, karena belum tentu orang yang mapan secara jasmani dia matang secara rohani, belum tentu. Tapi saya bilang kalau orang mulai matang secara rohani, dia akan mulai mapan secara jasmani. Anda lihat saudara, setiap orang yang ikut Tuhan, saya nggak percaya dia miskin dari awal sampai dia mati, nggak pernah. Saya percaya bahwa semua orang yang ikut Tuhan, yang sungguh-sungguh ikut Tuhan, pasti akan ada perubahan dalam dia punya hidup. Tiap saat, tiap tahun mungkin ya, saya percaya bahwa dia punya taraf hidup akan semakin naik, semakin naik. Saudara, saya lihat itu bukan pada orang lain. Saya punya kisah hidup sendiri, saudara. Saya pernah saksikan di sini ulang kali, kuliah hanya dengan Rp5.000, pulang uang hanya tinggal Rp1.000, akhirnya beli sarimi, dibikin kuah, dipotong bawang, dibikin kuah banyak, potong bawang, tambah, lalu dengan nasi disiram aja makan kita bertiga. Pernah saudara? Saya pernah ada pada masa-masa seperti itu. Dan saya ada di gereja. Tapi apakah selamanya saya makan dengan mie seperti itu? Saudara, enggak. Secara rohani, saya lihat bahwa hidup saya mulai berkembang. Dan secara jasmani Tuhan mulai berkati saya. Nah, kalau orang mulai matang secara rohani, percaya deh, saudara, secara jasmani dia akan mulai mapan. Saya nggak bilang bahwa dia kaya, itu angka, itu relatif, saudara. Tapi tolong please jangan dibalik, karena orang yang mapan secara jasmani belum tentu matang secara rohani. Itu aja. Jadi bukan tentang banyak dia punya harta, tapi ada banyak hal yang perlu dia latih di gereja, supaya dia matang secara rohani. Dan ini bawa kita pada poin yang ketiga, poin yang terakhir. Dengan cepat saja, karena kita akan bikin perayaan lagi. Yang ketiga, yang terakhir, apa tanda orang yang tidak dewasa secara rohani? Yang ketiga yaitu panca indera yang tidak terlatih. Kita baca ayat yang ke-14, demikian kata firman Tuhan. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ini terjemahan yang baru. Ada pepatah bilang begini, bisa karena biasa. Bisa karena biasa, dan hal ini juga berlaku untuk orang Kristen. Kita akan bisa membedakan mana yang baik dan jahat. Kenapa? Karena panca indera kita itu sudah terlatih. Semua katakan terlatih. Kita akan mampu untuk membedakan yang baik dan yang jahat karena kita terus diajar dan dilatih di gereja. Jadi ternyata gereja adalah pusat pelatihan. Saya pernah khotbah sini soal pusat pelatihan Allah. Di gereja itu orang dilatih. Makanya saya bingung kalau orang gak suka di gereja, itu orang gak suka dilatih. Dan orang yang gak suka latihan, percaya dia ketemu sesuatu, ketemu masalah, dia pasti hancur, pasti loyo. Tapi kalau orang yang dilatih secara rohani, ketemu masalah, dia pasti kuat. Dia tahu apa yang harus dia bikin. Gitu. Dan saya bilang saudara, penting Anda ada di gereja, penting Anda ada di komsel, penting Anda ada di komunitas. Karena di situ Anda dilatih, di situ Anda dipersiapkan. Mana bisa Anda masuk perang tanpa Anda dilatih? Gak bisa, Anda seperti mati konyol dalam perang. Nah, sama saudara, hidup kita tiap hari adalah peperangan. Dan di gereja kita dilatih, kita dipersiapkan. Paulus bilang kan, orang percaya itu seperti dia pakai pakaian perang. Ada ketopong keselamatan, kan? Ada pedang roh, ada perisai, ada berapa itu saya lupa saudara. Okay? Karena dia dilatih seperti prajurit yang siap berperang. Bagaimana Anda bisa memenangkan? Anda punya pertempuran setiap hari kalau Anda nggak pernah dilatih. Di mana? Di gereja. Yang setuju katakan amin. Ya kan? Itu fakta teman-teman. Bagaimana Anda bisa memenangkan? Anda punya pertempuran kalau Anda nggak tahu bagaimana Anda masuk dalam pertempuran. Anda nggak tahu apa perlengkapan yang harus Anda pakai. Nah, di gereja Anda dilatih seperti begitu, saudara. Makanya jangan jauhi persekutuan. Bilang orang kiri kanan, jangan jauhi persekutuan. Ingat, Anda bisa karena biasa. Kita akan mampu untuk membedakan yang baik dan yang jahat ketika kita terus diajar. Ingat itu baik-baik. Jadi ibadah itu penting, persekutuan itu penting. Sekali lagi bilang buat orang kiri kanan, ibadah itu penting. Buktinya kita lihat 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8 sudah hampir selesai.
1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Ini penting, saudara. Dikatakan begini, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Jadi yang suka dengan tahayul itu nenek-nenek tua. Yang suka dengan dongeng itu nenek-nenek tua. Ya kan? Tapi di sini semua bukan nenek-nenek tua. Di sini semua bukan nenek-nenek tua. Semua cowok-cowok ganteng, cewek-cewek cantik. Haleluya. Bilang buat orang kiri kanan, lihat dia. Kalau dia cewek bilang dia ale keren, ale cantik. Kalau dia cowok bilang bro ale keren. Kalau dia cewek bilang sis ale cantik. Lalu tepuk tangan untuk orang kiri kanan yang bilang dia Anda orang diberkati malam hari ini. Ya. Jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Terus kita bilang latihlah dirimu beribadah. Yang tukul-tukul di luar itu yang penting. Bikin diri kayak pakar politik, bahas dari pagi sampai sore bahas Rusia dan Ukraina. Seperti dia tuh anggota NATO gitu. Seperti dia tuh anggota Dewan Keamanan PBB gitu. Saya bingung saudara, ya kan? Jadi tiap hari yang dilihat yang dilihat di TikTok tiap hari cuma urah gitu, ya kan? Saya bilang urah, biasa kayaknya. Dan saya bilang gini, saudara, bukan itu nggak penting, itu informasi bagus, tapi ibadah gitu, ya kan? Ibadah. Jauhilah dongeng-dongeng, tahayul, mitos-mitos, jauh, ya kan? Bulan tengah malam masuk harus dengan tulang belakang supaya kita ikut. Malam-malam sambil menyapu nanti berkat lari. Itu tahayul, itu mitos. Masa Anda diberkati bergantung sapu? Anda sembah sapu dong, gitu kan. Anda diberkati karena Tuhan, amin. Bukan karena sapu. Nah, supaya orang mengerti hal-hal yang kayak gini, dia harus bikin apa? Nah, kita bilang latih diri beribadah. Lanjut. Latihan badani terbatas gunanya, yang bagus tapi terbatas. Waktu Anda yang ini, yang ada tato jangkar sini akan jadi mata kail. Cit. Ya kan kalau waktu hidup kan jadi jangkar di sini kan. Waktu mati dia susut jadi mata kail. Latihan badani terbatas gunanya. Tapi kita bilang ibadah itu berguna dalam segala hal. Amin. Aminnya kecil berarti Anda gak percaya kalau ibadah itu berguna. Kata kita ibadah itu berguna dalam segala hal. Amin. Kenapa? Karena mengandung janji baik untuk hidup ini yang sekarang Anda masih hidup. Nanti waktu Anda mati, waktu SK turun, waktu Anda pulang ke rumah Bapa di sorga, bukan rumah papi di neraka. Nah, itu janji itu menyertai Anda, janji keselamatan menyertai Anda. Amin. Jadi bilang buat orang kiri kanan lagi bilang buat dia ibadah itu berguna. Teman-teman, janji Tuhan itu begini. Tuhan akan buat perbedaan antara orang-orang yang beribadahkan Tuhan dengan orang-orang yang tidak beribadahkan Tuhan. Jadi kan saya bilang, saudara, kalau orang mulai matang secara rohani, percaya secara jasmani, dia akan mulai mapan. Saya percaya itu, saudara. Bukan ukuran kaya ya, bukan. Jadi ibadah itu berguna. Jadi jangan jauhi ibadah, jangan jauhi kebiasaan ibadah. Tak cukup cuma 1 kali seminggu ibadah raya. Kita punya komsel di tengah minggu, kita punya ibadah youth di hari Sabtu. Kalau Anda bisa hadir, saudara, sempatkan diri Anda hadir. Semakin sering Anda dengar firman Tuhan, semakin baik buat Anda. Semakin kita dikoreksi. Semakin sering Anda bercermin, semakin Anda tahu bahwa oh saya keriput di sini, oh ada air mata di sini, oh ada air mulu di sini. Itu saudara, ya kan? Atau siapa yang dari pagi sampai sekarang dia sering bercermin? Semua bercermin kan? Yang perempuan, yang ladies mungkin 10 kali ya. Kayaknya salah ulang balik. Lampunya, jangan lagi. Lipstick kayaknya kurang deh. Semakin sering Anda bercermin itu semakin baik. Anda tahu apa yang masih kurang dalam hidup Anda. Sama ibadah. Firman Allah disampaikan itu bagus buat Anda. Amin. Saya bilang saudara, gereja kami punya yang namanya kelompok sel. Teman-teman yang tadi yang baru hadir, saudara kami rindu Anda bisa bergabung. Kalau memang Anda sempatkan waktu, Anda hadir, kita bergabung di kelompok sel. Karena saya bilang kita belajar lebih intens soal firman Tuhan. Jadi lama-lama Anda akan bisa mengerti,
Anda akan bisa bedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang jahat. Oke. Dan dengan demikian Anda akan jadi orang yang semakin diberkati oleh Tuhan. Oke. Bukan berarti bahwa Anda datang sekali di gereja langsung Anda jadi orang baik. Bukan, saudara. Tapi itu seiring waktu. Seiring waktu. Seiring waktu. Oke. Ini momen kami di Levi's Youth Ministry berusia yang ke-24 tahun. Tadi waktu masuk saya juga kaget. Wah, welcome. Wah. Oke, ya kan? Sampai di depan sini dikasih kertas yang kayak gini. Ada yang dapat kertas kayak gini? Semua dapat ya? Yang belum dapat, pastor nanti tulis doa dan harapan untuk Levi's Youth. Wih, saudara, dalam tadi sontak sementara di depan saya, Tuhan, ini 24 tahun di Levi's Youth Ministry. Apa yang masih kurang Tuhan? Apa yang perlu kami buat lagi Tuhan? Ya. Saya nggak tahu di masanya saya, tapi kami berdoa mungkin dan saya berdoa setelah di masanya kami, saya Pastor Lady, Pastor An, Kakak Jay, kami semua, kami berdoa. Saya berharap, doa saya, harapan saya, kalau itu bukan digenapi di generasi kami, tapi di generasi teman-teman sekalian. Kami rindu ada yang bangkit, yang naik gantikan kami. Dan itu firman Tuhan digenapi. Apa yang Tuhan sampaikan untuk gembala sidang, itu digenapi. Ada ribuan anak muda, itu ada di gereja ini. Amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dong, haleluya. Amin. Semua kita berdoa, kita bekerja keras. Tapi saya berdoa, kalaupun itu belum digenapi dalam generasi saya, generasi kami rindu. Itu doa saya tadi saudara di depan. Doa saya, Anda yang nanti naik menggantikan kami, itu digenapi. Seiring kita punya usia dalam Levi's Youth, saya ingin akan bangkit lagi pengajar-pengajar dalam gereja ini. Dan saya lihat di antara teman-teman nanti akan ada yang jadi PKS baru. Gak ada amin. Amin. Jangan tunjuk orang kiri kanan. Jangan tunjuk lagi, tenang aja. Nanti nama Anda keluar, bukan lotre ya, bukan. Karena ketika Anda dikasih kepercayaan, terima. Kami rindu Anda naik jadi pengajar-pengajar yang baru, gantikan kami. Oke, sama-sama kita berdoa, kita bekerja keras. Di tahun ini juga bilangkan jumlah jiwa orang percaya ditambahkan bagi kita, bagi Levi's Youth Ministry. Mungkin belum 1000, mungkin belum. Tapi kita terus berdoa, saatnya itu akan digenapi bagi semua kita. Amin.